secara konstitusional yang menggantikan Pak Prabowo itu kalau kemudian tidak mampu melanjutkan kepemimpinannya, baik karena faktor alam maupun karena faktor politik, adalah wakil presiden yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Sekarang saya tanyakan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua siap dipimpin oleh Gibran? Terima kasih. Racikan Berita 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan juga yang saya hormati, dan seluruh narasumber juga yang saya hormati. Jujur saya merasa tidak perlu lagi berbicara karena tadi semua pembicaraan kita yang belum berbicara sudah dirangkum terlebih dahulu oleh Bung Syukur Mandar. Jadi ini diskusi rangkumannya dibacakan dulu, baru kemudian isinya dibicarakan gitu. Iya. Jadi kita mau apa lagi kan? Rangkuman juga dibaca. Itu satu. Nah yang kedua, saya agak terkejut, bukan terkejut sih sebetulnya, tapi sedikit agak resah juga dengan pernyataan Bung Syukur Mandar. Saya katakan itu pernyataan beliau ya, belum tentu pernyataan kami bersama. Kalau ini kesimpulan yang mungkin datang dari Bung Syukur Mandar sendiri, belum tentu yang lain. Kalau ini kayaknya belum dirapatkan. Apa itu? Yaitu ketentuan soal kalau presiden nggak mampu juga lebih baik mundur. Itu kata Bung Syukur Mandar. Itu kesimpulan yang datang belakangan. Kayaknya mau didiskusikan dengan kita kalau itu ya. Sebab di tempat ini juga kita dulu mengadakan acara yang namanya halal bil halal, yang kemudian acara halal bil halal itu dituduh oleh pihak pemerintah sebagai halal bil halal makar gitu. Ya kan, saat itu Pak Fuad ya muncullah tuh makar. Padahal pernyataan Prof. Saiful itu jauh lebih halus daripada pernyataan Syukur Mandar. Profesor Saiful Mujani itu hanya mengatakan kalau DPR-nya tidak mendengar, pemerintahnya seperti yang sekarang, emang apakah tidak mungkin rakyatnya mengkonsolidasi diri sendiri? Kan itu pertanyaan, bukan ajakan. Kalau Bung Mandar tadi bukan pertanyaan, bukan ajakan, tapi pernyataan. Pernyataan tuh artinya udah jauh lebih maju kan. Kalau Profesor Saiful hanya mempertanyakan, mungkin nggak rakyat mengkonsolidasi diri sendiri? Lalu Bung Syukur Mandar mengatakan, ya pernyataan mundur. Jadi kalau setelah acara ini ada sesuatu, saya berserah diri. Biarlah Bung Syukur Mandar yang tampil ke depan menjelaskan forum ini seperti apa. Tapi saya bersyukur karena ada Bang Fuad yang mudah-mudahan tidak mudah bagi pihak pemerintah menuduh bahwa forum ini adalah forum makar. Karena ada orangnya, orang pemerintah. Jadi ada cerdiknya lah Bung Syukur Mandar ya kan, menempatkan orang di sini sehingga nggak mungkin disebut ini forum makar karena ada pihak pemerintah yang mau mendengar. Saya flashback sedikit dulu ya. 2009 yang lalu, mungkin Bang Fuad masih ingat juga, saya bersama dengan tokoh-tokoh agama se-Indonesia dan banyak diantara kita tentu saja ya pernah mendeklarasikan namanya cabut mandat kepada Presiden SBY saat itu. Itu hampir semua tokoh agama, yang Islam, yang Katolik, yang Protestan, Hindu, Buddha ikut semua tuh di dalamnya itu. Bukan cabut mandat, 9 kebohongan SBY. Sebelumnya itu bersama dengan Bung Hariman, saya juga pernah ikut mendeklarasikan namanya gerakan cabut mandat. Jadi 2 kali saya menolak Pak SBY gitu ya. Jadi saya oposisi bukan hanya 10 tahun. Jadi 20 tahun di era SBY, 10 tahun di era SBY, 10 tahun di era Pak Jokowi, dan 2 tahun sekarang di eranya Pak Prabowo. Jadi sudah 22 tahun nih sekarang ya. Era pertama
Pak SBY kita buat gerakan dengan Bang Hariman itu adalah cabut mandat. Era kedua SBY itu kita buat gerakan bersama tokoh-tokoh agama dengan 9 kebohongan Pak SBY. Pada suatu waktu kita buat diskusi bersama, ada Pak Din Samsudin macam-macam saat itu di kantor PGI. Dan itu sebetulnya acara yang dibuat untuk tentu saja menyampaikan pandangan-pandangan kita terhadap 9 kebohongan SBY itu, termasuk di dalamnya saya masih ingat Bung Effendi Ghazali ikut dalam rombongan ini. Tapi ada perwakilan pemerintah yang datang, yang perwakilan pemerintah itu bahkan untuk duduk pun tidak mau. Sampai kemudian kita minta Anda duduk aja. Dia nggak mau. Dan perwakilan pemerintah ini adalah jubir presiden, yang sekarang kita kenal dengan istilah Bakom. Ya, kalau di zamannya Pak SBY disebut jubir, ya kan? Kalau sekarang istilahnya Bakom, gitu ya, Badan Komunikasi. Kita minta dia duduk, nggak mau. Tapi karena terus didesak, dia akhirnya duduk di tengah-tengah peserta. Lalu di ujung acara kita minta beliau menanggapi. Tapi juga beliau nggak mau. Enggak. Saya datang ke sini hanya untuk mendengar, mencatat, dan memungkinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari forum ini kepada Presiden. Itu yang disampaikan oleh beliau. Tapi lagi-lagi karena kita desak, beliau akhirnya menyampaikan pidato juga. Enggak menjawab. Beliau hanya mengatakan apa maksud dan tujuan beliau untuk datang ke sini, ke acara yang kita maksud itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan sekalian, saya tidak bisa membayangkan kalau yang hadir di forum hari ini seperti di zamannya PSD itu adalah anggota Bakom. Apalagi yang datang tuh Muhammad Qodari, Hasan Nasbi. Mungkin akan keluar masak aja, ya kan? Atau akan keluar pak. Ada strategi komunikasi yang menurut saya alih-alih menenangkan masyarakat, yang ada adalah justru menimbulkan kejengkelan baru dari cara orang-orang istana berkomunikasi. Kalau kawan saya namanya Qodari, kalau kawan saya namanya Hasan Nasbi dipilih oleh Presiden sebagai bagian dari Bakom dan bahkan sekarang kepala Bakom, saya sudah mengatakan dari awal, ini tipikal menyerang, bukan tipikal bertahan. Pak SBY mencari juru bicara tipikal bertahan, tapi Pak Prabowo mencari juru bicara tipikal menyerang. Yang ada adalah gaduh kita tiap hari. Sumber gaduhnya apa? Bukanlah Supermanda. Sumber gaduhnya bukanlah Saiful Mujani. Sumber gaduhnya bukanlah Bang Saur dan seterusnya. Sumber gaduhnya cuma 2. Satu, kalau Pak Prabowo memegang mic, akan ada kegaduhan sesudahnya, ya kan? Yang kedua, kalau Bakom itu diminta untuk berdiskusi, juga akan muncul sumber kegaduhan berikutnya. Tapi di tengah yang seperti itu, yang salah tetap kita. Ini gaya komunikasi besar yang nampaknya dipertontonkan atau bahkan mungkin dimaksudkan oleh pihak pemerintah, bahwa pemerintah satu-satunya pemegang kebenaran di Republik ini. Yang lain salah. Jadi kalau tadi disebutkan apa tadi itu kotoran, belakangnya itu tokonya itu otoritarian. Nah, tipikal atau salah satu ciri dari pemerintah otoritarian itu menganggap bahwa dirinya satu-satunya sumber kebenaran. Di luar itu hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka adalah orang-orang yang mengganggu stabilitas nasional. Kira-kira gitu ya. Kalau dulu zaman Pak Harto disebut mengganggu stabilitas nasional, zaman sekarang dibuat lagi kata mengganggu stabilitas nasional, tapi tukang disharmoni nasional. Jadi stabilitas diganti dengan harmoni, tapi makna di antara keduanya kurang lebih sama, bahwa publik yang melakukan kritik adalah publik yang hendak mengganggu stabilitas nasional. Kenapa?
Karena itu ciri khas yang saya sebut tadi otoritarian, yang menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran, yang oleh karena itu semua kebenaran-kebenaran di luar adalah palsu, yang benar adalah mereka. Dan yang kedua adalah tidak pernah takut menstigma orang yang di luar itu sebagai orang yang nasionalis. Kalau di zaman Orde Baru kita mengingat dulu ada dua. Pertama, ante PKI. Nah, itu zaman Orde Baru. Kalau sekarang, ante asing. Londo Ireng. Iya. Londo Ireng. Sekarang ditambah lagi dengan Londo Ireng. Ditambah lagi oleh Bung Teddy. Ya, apa istilahnya? Inflasi pengamat. Apalagi sebutkan aja banyak sekali. Jadi stigmatisasi terhadap mereka yang termasuk kemarin disebut makar. Ya. Oleh orang istana juga makar. Jadi itulah tanda-tanda yang disebut dengan otoritarian. Oleh karena itu, Bung Syukur Mandar, saya justru bertanya pada kesimpulan Anda yang Anda buat itu sendiri. Kenapa? Karena Bung Syukur Mandar mengatakan ganti kabinet. Kalau nggak ganti kabinet, presidennya mundur. Kira-kira begitu ya, Bung Syukur? Ganti presiden. Saya jadi bertanya-tanya. Artinya Bung Syukur Mandar menganggap persoalan utamanya itu adalah para pembantu. Jangan-jangan persoalannya bukan lagi di situ. Bukan lagi dari pembantu presiden. Coba Anda bayangkan, siapa orang yang gak bagus di pembantunya presiden ini? Pak Fuad. Kita udah nggak angkat tangan lah kalau udah surat pajak, ekonomi macam-macam lah. Akhirnya beliau. Ya, coba sebutkan kawan kita namanya Jumur Hidayat. Angkat tangan lah kita. Burhanuddin Abdullah. Itu ekonomi lah. Semua tim ekonomi ini kita angkat tangan lah udah tuh. Ya. Yang kedua ada kawan kita Jumur Hidayat. Mohon poin-poin. Yang ketiga ada kawan kita Yusri Isam Mahendra. Yang keempat ada kawan kita Natalius Pigai. Itu semua orang-orang hebat. Pada masanya sebelum bertemu dengan Pak Prabowo. Itu semua orang-orang hebat yang kita kenal, yang menginspirasi Republik ini untuk berbuat baik dan baik. Tapi pertanyaannya, setelah mereka ikut bersama dengan Pak Prabowo, apa yang membuat pikiran-pikiran mereka itu seperti tidak terimplementasi di lapangan? Artinya, ini bukan pada persoalan orang, bukan pada persoalan pembantu. Anda ganti pembantu 1000 kali pun, kalau presidennya menganggap yang membantunya itu hanya sekedar pion kecil, nggak akan selesai persoalan di Republik ini. Jadi persoalan di cara pandang, persoalan di cara kelola, persoalan di cara melihat dari orang yang berhubungan dengan pengelolaan Republik. Makanya ya oke lah, yang namanya revolusi pun kadang-kadang kan bertahap, ya kan? Dimulai langkah pertama dulu, baru langkah kedua. Bung Syukur Mandar memulai dulu dari ganti anggota kabinet. Kalau tidak, ganti presiden. Saya tidak terlalu yakin sekarang 1000 kali Pak Prabowo mengganti anggota kabinet, Republik akan lebih baik. Saya nggak terlalu yakin. Lalu apa kesimpulannya? Tanya sendiri pada dirimu, saya nggak pernah menyimpulkan. Baik, Kang Ray. Kalau anggota kabinet diganti berulang kali pun nggak akan bisa membuat Republik lebih baik, ya saya nggak tahu apalagi yang harus dilakukan. Kira-kira itu ya. Nah, yang terakhir Bapak-bapak Ibu sekalian, tapi apapun, hukum alam ternyata kelihatan sedang bekerja. Oleh karena itu saya nggak pakai kata-kata mundur. Saya juga nggak ikut-ikutan makar yang disebut oleh Bung Syukur Mandar. Nah, hukum alamnya aja udah mulai bergerak kok. Cuma kapan? Walau ada besok. Dari mana hukum alam itu bekerja? Udah kelihatan, tadi udah disebut.
survei mengatakan bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo tinggal 2% lagi di bawah 50%. Padahal Pak Prabowo habis-habisan MBG, habis-habisan KDMP, habis-habisan Sekolah Rakyat. Sekarang ada lagi Universitas Republik Indonesia. Habis-habisan, sehingga duit kita habis untuk itu semua. Rakyat menjerit. Tadi pagi saya ditanya oleh kawan media, Bang Ray, apa pendapat Anda terkait dengan rencana pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji para kepala daerah? Saya katakan itu blunder justru bagi kepala daerah. Kenapa? Kalau kepala daerahnya dinaikkan tunjangan dan gaji, sementara tidak ada pembangunan di daerah itu, warga daerah akan tunjuk-tunjuk itu kepala daerah. Enak aja lo hidup sejahtera, kami tidak dapat pembangunan. Nanti di 2029 kami tidak akan pilih Anda kembali. Blunder tuh. Nah ini ada Bung Fuad. Beliau kan sangat mengerti tentang ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Kita kira nanti kita jelaskan. Nah, oleh karena itulah mungkin ya Bapak-bapak Ibu sekalian, bagi saya sih hukum alam ini sudah bekerja. Dari tingkat kepuasan yang katanya 74%, tinggal sekarang 51%. Ada data yang tidak resmi diakui tapi sekarang beneran nggak pernah dibantah, hanya mengatakan 49%. Kesimpulannya hanya sekitar 50%. Dan lebih unik, Pak Prabowo menanam MBG, Pak Prabowo menanam KDMP, Pak Prabowo menanam Sekolah Rakyat, Pak Prabowo menanam universitas, yang menuai hasil ternyata Kang Deddy Mulyadi. Artinya masyarakat kita sekarang sudah mulai melihat apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo belum tentu mendapat simpati dari masyarakat. Itu hukum alam, dan sekaligus peringatan kepada Pak Prabowo mulailah introspeksi diri. Mungkin dimulai dari apa yang disebutkan oleh Bung Mada tadi ya, reshuffle kabinet. Saya setuju. Saya sudah berulang kali, bahkan sebelum forum ini mengatakan Kapolri harus diganti. Saya dengan Bung Bandar sudah di podcastnya sudah berbicara itu. Tidak ada yang namanya reformasi polisi kalau tidak dimulai dengan mengganti Pak Sigit. Itu dulu persis seperti cerita Nurholis Majid kalau diundang oleh Pak Harto menjelang kejatuhan ya Pak Harto tahun 98. Pak Harto meminta Nurholis Majid untuk memimpin tim reformasi yang akan dibentuk oleh Pak Harto. Tapi cuma satu kalimat Nurholis Majid saat itu yang sangat mengena kepada Pak Harto. Apa? Pak Harto ya tentu dengan cara bahasa Jawa yang halus, yang lembut, yang membuat Pak Harto ya seperti biasa ya tersentuh, bukan marah. Tapi karena yang mengumumkan cerita ini orang Batak dan Mandailing seperti Bung Saur, akan kelihatan beda nih intonasinya ya kan. Jadi itu pohon dipahami. Pak Harto, kata Pak Canur, apa itu? Yang dimaksud mahasiswa reformasi itu adalah Pak Harto mundur. Yang dimaksud gerakan Agustus 2025 kemarin ketika mahasiswa mengepung DPRD di daerah itu, salah satu pesan kuatnya adalah Pak Sigit mundur sebagai Kapolri, dan setelah itu reformasi institusi polisi dilakukan, termasuk institusi kejaksaan, termasuk rampingkan kabinet, termasuk, setuju saya, buang apa yang disebut dengan kolega-kolega Pak Jokowi yang sekarang sedang rajin untuk menjemput gelar raja kerajaan. Tadi ada yang bertanya, kalau Pak Prabowo pada akhirnya tidak bisa melanjutkan kepemimpinan, entah karena faktor alam atau karena faktor politik, siapa yang akan menggantikan? Kan itu pertanyaannya ya. Pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan lagi. Secara konstitusional, yang menggantikan Pak Prabowo itu kalau kemudian tidak mampu melanjutkan kepemimpinannya,
baik karena faktor alam maupun karena faktor politik adalah wakil presiden yang namanya Gibran Raka Buming Raka. Ya, betul. Sekarang saya tanyakan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua siap dipimpin oleh Gibran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1